Indonesia berduka, ekonom senior Kwik Kian Gi meninggal dunia. Mantan Menko Perekonomian itu wafat di usia 90 tahun. Kabar duka ini disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional. Salah satunya mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Semasa hidupnya, Kwik Kian Gi dikenal sebagai pemikir independen, ekonom yang jujur, dan tokoh publik yang tidak pernah takut menyuarakan kebenaran, meski bertentangan dengan arus kebijakan pemerintah. Di tengah arus liberalisasi ekonomi yang kuat sejak era reformasi, Kwik tetap teguh memegang prinsip keberpihakan pada rakyat kecil. Ia kerap mengkritisi kebijakan ekonomi yang dinilai terlalu menguntungkan korporasi dan investor asing. Mengutip dari kwikkiangi.ac.id, Kwik Kian Gi lahir pada tahun 1935 di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Setelah SMA, ia melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama setahun untuk tingkat persiapan. Lalu pada 1956, Kwik lanjut ke Netherlands Economic Hogeschool Rotterdam yang kini bernama Erasmus Universiteit Rotterdam hingga lulus pada 1963. Pada tahun 1954, Kwik mendirikan SMA Erlangga di Surabaya dan beliau menjadi murid kelas 3 SMA tersebut yang lulus pada 1955. Pada 1968, ia menjadi anggota pengurus Yayasan Trisakti sampai sekarang. Pada 1982, Kwik bersama Prof. Pang Lai Kim mendirikan sekolah MBA pertama di Indonesia, yaitu Institut Manajemen Prasetya Mulia. Kemudian pada 1987, Kwik bersama Junaidi Yusuf dan Kaharudin Ongko mendirikan Institut Bisnis Indonesia atau IBI, yang kini bernama Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gi atau Kwik Kian Gi School of Business. Pada 1987, beliau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia. Di tahun yang sama, Kwik mewakili PDI sebagai anggota Badan Pekerja MPR. Kwik Kian Gi menduduki jabatan Ketua DPP, merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan ketika Megawati Soekarno Putri menjadi Ketum PDI yang berubah menjadi PDIP. Karirnya di pemerintahan cukup panjang dan berpengaruh. Kwik dipercaya jadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia juga pernah menjabat anggota Dewan Pertimbangan Agung serta mewakili daerah sebagai anggota DPD RI. Salah satu karakteristik paling menonjol dari Kwik adalah konsisten menolak liberalisasi ekonomi yang berlebihan. Ia secara terbuka mengkritisi dominasi lembaga-lembaga asing seperti IMF dan World Bank dalam menyetir arah kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pasca krisis moneter 1998. Bagi Kwik, kedaulatan ekonomi adalah hal mutlak. Indonesia dinilai harus mengelola sumber daya dan kebijakan fiskalnya tanpa campur tangan asing yang bisa melemahkan kepentingan nasional. Meski sempat ada di dalam pemerintahan, Kwik tak pernah kehilangan suara kritisnya. Setelah tak menjabat, ia kerap mengkritisi kebijakan ekonomi yang dianggap terlalu berpihak pada oligarki, termasuk soal utang luar negeri, ekspor sumber daya mentah, hingga sistem pajak. Kwik juga dikenal bersih dari praktik korupsi, tidak tergoda oleh kekuasaan, dan selalu mengedepankan rasionalitas serta kepentingan bangsa dalam setiap pandangannya. Dalam berbagai kesempatan, ia menolak menerima jabatan yang tak sesuai hati nuraninya, dan beberapa kali menolak ajakan masuk dalam lingkaran kekuasaan jika tidak sepaham secara prinsip.